Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas Bapak Ibu Saudara semuanya. Pembacaan renungan kita malam hari ini masuk di dalam hari yang keempat, belajar dari kehidupan Mephiboset, anak Yonatan. Renungan ini berjudul Anjing yang Tak Berdaya. Ayat nats kita terambil dari kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 6 sampai 8. Begini firman Tuhan. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset?" Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Tidak semua orang bisa menerima kenyataan dirinya, apalagi jika dia termasuk keluarga terpandang, namun yang sedang mengalami keterpurukan. Biasanya orang seperti itu akan bersikap kasar dan menunjukkan pemberontakannya kepada otoritas yang di atasnya. Tetapi tidak demikian dengan Mephiboset. Dia menyadari siapa dirinya di hadapan Daud, Raja Israel. Sikapnya yang pertama adalah sujud dan menyembah. Sebenarnya istilah yang tepat adalah menundukkan kepala dan memberi penghormatan, mengingat Mephiboset adalah orang yang timpang, yang tidak bisa bersujud dan menyembah seperti orang yang kakinya normal. Sikap ini adalah sikap yang paling sopan dan cara terbaik yang bisa dia lakukan. Yang jelas, Mephiboset tahu dengan siapa dia berhadapan, sekalipun tentunya dia tidak menyamakan Daud dengan Tuhan. Yang kedua, menyatakan diri sebagai hamba. Pengertian hamba bisa berarti budak atau pelayan. Bisa juga pelayan raja atau pejabat pemerintahan. Tetapi tentu saja di sini maksudnya adalah budak atau pelayan. Ini adalah hal yang biasa sebagai ungkapan ketaatan kepada Daud dan siap untuk mengambil sumpah kesetiaan kepadanya, memberinya penghormatan, serta melayani dengan cara yang dia bisa. Memang seperti itulah posisi Mephiboset saat itu, karena Daud yang menjadi penguasa Israel dan Mephiboset menyadarinya. Yang ketiga, memiliki rasa takut bukan sikap pemberontak. Memang tidak ada perkataan yang menyebutkan bahwa Mephiboset takut, tetapi pernyataan Daudlah yang menunjukkan bahwa Mephiboset takut. Kata Daud, "Janganlah takut." Tentu Daud mengamati Mephiboset yang ada di hadapannya. Dan Daud menemukan ada tanda-tanda rasa takut
di dalam diri Mefiboset. Itulah sebabnya dia berkata, "Janganlah takut." Amsal 24 ayat 21 berkata, "Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja, jangan melawan terhadap kedua-duanya." Tentu Mefiboset belum membaca ayat ini, karena ayat ini baru ditulis beberapa tahun kemudian. Namun Mefiboset sudah melakukannya, sebab dia juga tahu bahwa dengan tiba-tiba baik Tuhan maupun Raja bisa menimbulkan bencana. Dan siapa Mefiboset yang sanggup menahannya? Hal yang keempat, menggambarkan dirinya seperti anjing mati. Anjing liar masih banyak terdapat di dunia timur saat itu dan dijadikan gambaran sebagai yang hina dan tidak disukai. Mefiboset bukan saja menggambarkan dirinya sebagai anjing liar, tetapi anjing mati, yang berarti tidak berharga sama sekali. Sangat mungkin dia melihat dirinya sebagai yang timpang dan berasal dari keluarga yang ditolak Tuhan. Mefiboset menyadari dengan siapa dia berhadapan dan dengan siapa dia dibandingkan, yaitu dengan Daud, si penguasa Israel saat itu. Kita memang tidak boleh minder di dalam menjalani kehidupan kita. Namun, kita tetap harus menyadari siapa diri kita. Hal ini akan menolong kita untuk tidak sombong dan tetap memiliki sikap tunduk pada otoritas yang ada di atas kita. Kesadaran akan diri sendiri membawa keuntungan, sebab dia tak akan sombong dan durhaka yang bisa membuatnya celaka. Demikianlah perenungan pada malam hari ini. Mari kita akhiri di dalam doa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur dan menerima diri kami apa adanya. Karena kami tahu Tuhan, kami ini berharga di mata Tuhan. Engkau menciptakan kami dengan berbagai macam latar belakang kami, dengan berbagai macam kondisi kami. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana yang indah untuk masing-masing kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami terus menyadari bahwa tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa, dan tanpa Tuhan kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Biarlah firman-Mu malam hari ini memberi kekuatan kepada kami dan menyadarkan kami semua bahwa di luar Tuhan kami bukan siapa-siapa, dan tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, kami serahkan sepanjang malam yang penuh misteri ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menjagai dan melindungi semua kami tanpa terkecuali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah perenungan kita malam hari ini. Sampai jumpa di renungan kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.